Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di segmen yang keempat, masih di kuliah meteorologi besi dan baja, topik mengenai pembuatan besi dengan menggunakan teknologi blast furnace. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana mendapatkan diagram ini dari termodinamika, kemudian apa kegunaannya. Kemudian di sini kita akan melihat reaksi reduksi tidak langsung dan juga reaksi reduksi langsung. Reaksi reduksi tidak langsung adalah reaksi yang terjadi antara Fe2O3 dengan gas CO menghasilkan Fe3O4, kemudian Fe3O4 menjadi FeO, dia bereaksi Fe3O4 ditambah dengan CO menghasilkan FeO ditambah dengan CO2, kemudian juga dari FeO menjadi Fe dengan reaksinya adalah FeO ditambah dengan CO menjadi Fe ditambah dengan CO2. Ini kita ambil di temperatur 900 derajat Celcius. Kenapa 900 derajat Celcius diambil? Kalau misalnya kita lihat tadi di segmen sebelumnya ada daerah yang perubahan temperaturnya tidak begitu signifikan, di antara 700 sampai 900 derajat Celcius. Kalau reaksinya terjadi di bawah 900 derajat Celcius, dikatakan reaksi berlangsung secara tidak langsung. Bingung ya? Reaksi berlangsung secara tidak langsung. Karena reaksinya terjadi antara besi oksida dengan gas CO. Kemudian pada temperatur yang lebih tinggi dari 900 derajat Celcius, di situ CO2 tidak stabil, CO2 bereaksi kembali dengan karbon, membentuk 2CO, sehingga dikatakan reaksi reduksinya menjadi langsung. Kita lihat mengenai definisi dari utilisasi dari gas CO. Utilisasi dari gas CO ini itu sama dengan persen CO2 di dalam produknya dibagi dengan persen CO ditambah dengan persen CO2 dikali 100%. Itu disebut dengan persen utilisasi dari CO. Kita lihat yang paling bawah, yang pertama, reaksinya dari Fe2O3 ditambah dengan CO menghasilkan Fe3O4 ditambah dengan CO2. Di situ dikatakan bahwa utilisasi dari CO-nya sama dengan 100% atau CO dibagi CO2 itu sama dengan 0. CO dibagi CO2 merupakan persyaratan di bagian di sini, di bagian produk reaksinya. Jadi CO dibagi CO2 ini sama dengan 0. Artinya CO-nya sama dengan 0, tidak ada masalah. Reaksi ini bisa berlangsung. Atau dengan kata lain, utilisasi dari CO-nya sama dengan 100%. Kita bisa menggunakan ini 100% untuk bereaksi tanpa perlu ada sisa di sebelahnya. Kita bisa lihat kondisinya ada di sini. Dari Fe2O3 menjadi Fe3O4. Di situ perbandingan CO dibagi dengan CO ditambah dengan CO2 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, CO dibagi CO2 sama dengan 0. Tidak perlu ada CO di bagian luar di sini. Yang kedua, reaksi di bagian tengah. Reaksi Fe3O4 ditambah dengan CO menghasilkan 3 FeO ditambah dengan CO2. Kalau misalnya diambil di 900 derajat Celcius, ya ini saya tidak tahu ini datanya. Kalau misalnya saya sendiri udah mengalurkan dari banyak data yang ini, tapi tetap saja berbeda. Ini di satu literatur dia bisa saja mengambilkan data yang dari lain ya. Dia katakan bahwa titik ketemu antara F3O4 dengan FeO bukan di yang hijau, bukan yang di biru ini, tapi yang di atasnya sedikit. Tapi nggak ada masalah ini, ada perbedaan sedikit ya, mungkin datanya yang berbeda dengan data yang warna biru yang di bawah. Jadi di sini adalah titik ketemu antara Fe3O4 menjadi FeO. Kalau misalnya kita lihat berapa perbandingan CO dibagi CO ditambah dengan CO2, itu sama dengan 20%. Kalau misalnya dihitung, dari CO dibagi CO ditambah dengan CO2 sama dengan 20%, berapa CO dibagi CO2? Itu sama dengan 0,25. 0,25 itu artinya kita harus menyisakan ya, CO dibagi CO2 di dalam gas buang di sini, di dalam produk reaksi ini, masih ada ditambah dengan CO, di mana CO ini dibagi dengan CO2 itu sama dengan 0,25. Artinya, kalau misalkan ini 1, CO2-nya artinya ditambah dengan 0,25 CO di situ. Harus ada CO-nya di sini sisanya. Utilisasi dari CO tidak 100%. Karena di sini kita harus tambahkan berlebih. Di sini harus kita berikan di sini 1,25, satunya bereaksi, 0,25 itu sisa. Di sini harus ada 0,25 sisanya. Jadi utilisasinya kalau misalnya kita masukkan ke bagian atas, CO2 itu sama dengan 1 dibagi dengan 0,25 ditambah dengan 1 dikali dengan 100%. Itu hasilnya adalah 80%. Artinya hanya 80% dari CO yang bisa digunakan untuk reaksi. Kita harus menyisakan 20%. Kalau misalnya tidak, reaksinya tidak akan berlangsung. Yang ini.
Yang berikutnya, ini yang dikatakan yang paling sulit ya. Dari FeO menjadi CO, reaksi antara FeO ditambah dengan CO, masukkan Fe ditambah dengan CO2. Di sini kita lihat, ya ini sekali lagi kayaknya sih yang biru ini keliru ya, atau dia mengambil dari data yang lain. Dia mengatakan bahwa ketemunya itu di garis yang putus-putus ini, di kesetimbangan, jadi ini harus pindah ke atas sedikit, antara FeO dengan Fe. Di situ dikatakan bahwa CO dibagi dengan CO ditambah dengan CO2 harus sama dengan 70%. Atau kalau misalnya dikonversikan, CO dibagi dengan CO2 itu sama dengan 2,3. Ini harus dipenuhi. CO dibagi CO2 itu sama dengan 2,3. Apa maksudnya? Yang pertama, di sini kita harus memberikan CO itu lebih banyak lagi. Di reaksi supaya ini bisa berlangsung, kita harus melakukan, atau reaksinya kita bisa tulis FeO ditambah dengan berapa ini? 3,3 CO menghasilkan Fe ditambah dengan CO2. Sehingga di sini masih ada sisa 2,3 CO di bagian sini. Masih ada sisa 2,3 CO. Kalau misalnya kita lihat dari utilisasi dari CO itu hanya 30%. Hanya kita bisa menggunakan CO itu 30%. 70% ini kita tidak bisa gunakan untuk mereduksi dari FeO ditambah dengan CO masukkan Fe ditambah dengan CO2. Makanya sekali lagi, the beauty of the blast furnace. Indahnya dari blast furnace ini yang orang harus mengetahuinya ya. Jadi di bagian bawah CO-nya tinggi itu digunakan untuk mereduksi dari FeO ditambah dengan CO masukkan Fe ditambah dengan CO2. Di situ kita boleh atau kita bisa menggunakan maksimum CO-nya hanya 30%. Jadi begitu keluar dari reaksi ini ada CO, ada CO2. Ya, CO ini udah rasio antara CO dengan CO2 itu sudah rendah. Nah, itu bisa digunakan untuk reaksi-reaksi di bagian atas dari blast furnace. Nah, ini sampai kembali bahwa karena proses blast furnace adalah counter current, artinya material padat dari atas, bijinya dari atas, kemudian gas yang di bawah ini, terutama gas CO, itu yang mempunyai keuntungan dari blast furnace, terutama untuk mereduksi dari FeO ditambah dengan CO, masukkan Fe ditambah dengan CO2. Karena di situ dibutuhkan CO yang lebih banyak, lebih tinggi kadarnya CO-nya, atau di produknya juga harus kita sisakan CO, supaya reaksi ini bisa berlangsung. Kalau misalnya Anda balik, nggak akan bisa reaksinya. Nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya Anda hembuskan bersamaan antara CO dengan Fe2O3 gitu ya, bisa saja nanti suatu saat pada saat Anda membutuhkan CO tinggi, udah nggak bisa berlangsung. Jadi kalau misalnya prosesnya co-current antara CO dengan, walaupun di blast furnace tidak mungkin co-current, pasti counter current karena satu di bagian atas, satu di bagian bawah. Jadi akan sulit berlangsung atau tidak mungkin berlangsung kalau misalnya co-current dibandingkan dengan counter current. Nah, kemudian kita lihat lagi ke blast furnace ini. Ya, ini yang sebelumnya sudah disampaikan. Karena dia counter current, kemudian di bagian bawah ini masukkan CO-nya banyak, dan kita butuhkan CO dibagi CO2 di sini minimum sama dengan 2,3. Jadi ini bisa berlangsung di bagian bawah dari blast furnace. Kemudian ya ini karena 70% dari oksigen dalam bentuk hematit itu dipisahkan di wustit. Jadi ini kerja yang paling besar di sini, dan itu bisa diselesaikan dengan baik di dalam proses dalam blast furnace. Makanya orang mengatakan proses blast furnace itu merupakan proses yang sangat efisien, extremely efficient, karena hal ini itu terjadi dalam blast furnace. Begitu CO2 terbentuk ini, CO2 itu akan naik ke bagian atas gitu ya, akan mengurangi kadar CO di sini, nanti CO2 juga akan banyak di sini terbentuk, dan ada CO sisa di sini masih ada. Itu masih bisa digunakan, gas yang keluar di bawah ini masih bisa digunakan untuk mereduksi oksida-oksida yang ada di bagian atasnya. Karena membutuhkan CO dibagi CO2 rasionya yang rendah dibandingkan yang untuk ini. Jadi kembali lagi ke sini ya. Jadi kembali lagi ke sini, ini membutuhkan CO dibagi CO2 yang tinggi, ini rendah, ini bisa sama dengan 0 ini. Yang paling bagian atasnya. Artinya bisa CO-nya bereaksi 100%, masukkan CO2, nggak ada masalah gitu. Nggak ada sisa dari CO juga boleh untuk reaksi di atas ini. Tapi kalau misalnya reaksi di bawah ini, harus mempunyai banyak sisa dari CO sehingga reaksi reduksinya bisa berlangsung. Mudah-mudahan Anda pahami ya, apa yang saya paham juga. Kemudian reaksi reduksi langsung. Itu terjadi di dalam blast furnace pada temperatur lebih tinggi dari 900 derajat Celcius, dan syaratnya harus ada karbon. Jadi selalu ada karbon dari kokas. Kalau misalnya nggak ada karbon, reaksi ini tidak berlangsung. Reaksi tersebut kita lihat ya seharusnya dekat-dekat ke sana, dekat-dekat ke arah di mana yang di atas ini. Tapi yang ke atas ini adalah reaksi perubahan dari yang diberi warna
pink ini adalah reaksi perubahan dari FeO menjadi atau Wustit menjadi Fe. Jadi dekat-dekat ke atas di sini, itu adalah reaksi reduksi langsung. Ini adalah garis Baudouin, garis di mana CO2 ditambah dengan karbon, masukkan 2Cu. Jadi kita lihat pada temperatur tinggi, di atasnya stabil sebagai Cu semuanya. Nah, kalau misalnya stabil sebagai Cu, di situ terjadi reaksi reduksi langsung, reaksi di mana, jadi ini reaksi Baudouin, CO2 ditambah dengan karbon, masukkan 2Cu, itu semua garis ini adalah garis untuk Baudouin yang bergantung kepada tekanan, tekanannya makin tinggi, dia akan bergerak ke sana, di blast furnace di bagian atas, tekanannya sekitar 2 bar, 1,5 bar, kemudian di bagian bawah sekitar 4 bar. Jadi di blast furnace itu antara 1 bar dengan atau 2 bar, katakanlah 1 bar dengan 4 bar ya. Di antara ini adalah operasi dalam blast furnace. Reaksi yang terjadi, reaksi reduksi langsung, FeO ditambah dengan karbon awalnya, ditambah dengan FeO ditambah dengan Cu awalnya, masukkan Fe ditambah CO2, kemudian CO2 ini tidak stabil pada temperatur tinggi, dia langsung membentuk 2Cu. Direct reduction ini juga yang bisa menyebabkan adanya yang padatan hilang, atau istilahnya solution loss, yang padat itu menjadi hilang. Yang pertama terjadi di bagian bawah dari blast furnace, di 2 years, di mana di situ karbon bereaksi dengan CO2 membentuk 2Cu. Jadi di sini ada 2 reaksi ya. Yang pertama, oksigen bereaksi dengan karbon membentuk CO2, itu reaksi yang pertama. Kemudian CO2 pada temperatur tinggi, tidak stabil, di situ ada karbon, membentuk 2Cu. Jadi ini yang menyebabkan yang disebut dengan solution loss, artinya yang padatnya itu hilang. Sehingga material ini akan turun terus-menerus, orang juga mengumpankan terus-menerus material ini, kemudian ini juga akan terbentuk metal dan slag yang harus dikeluarkan dari blast furnace melalui lubang tapping. Disebut dengan solution loss. Dan sekali lagi, ini merupakan mesin dari blast furnace. Jadi harus selalu dijaga mesin ini berfungsi dengan baik. Kemudian distribusi gas yang keluar ini juga harus dijaga dengan baik. Ya, kalau misalnya mesinnya tidak berjalan dengan baik, ya blast furnace-nya macet, ya nggak berjalan dengan baik. Di sini dikatakan juga dari reduction itu pada temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius atau 900 derajat Celcius, orang mengatakan 1000 derajat Celcius sudah yakin, pasti ya. Kalau misalnya kita lihat di 1000 derajat Celcius sudah, ini garis 1000 derajat Celcius, dia sudah benar-benar tidak ada lagi CO2, sudah Cu semuanya. Wustit itu direduksi menjadi Fe dengan Baudouin. Jadi ini reaksi reduksi yang tidak langsung, FeO ditambah Cu masukkan Fe tambah Cu2, dengan reaksi Baudouin berlangsung secara bersamaan. Jadi kalau misalnya ditotalkan, dijumlahkan, FeO ditambah dengan karbon, masukkan Fe ditambah dengan Cu. Dipelajari di Aachen, sudah agak lama ini, tahun 1990-an, di bawah Profesor Goodenough. Jadi di situ untuk melihat seperti apa proses yang terdapat di dalam blast furnace. Jadi bagaimana si besi oksida itu bisa meleleh. Jadi kalau misalnya Anda lihat seperti ini, Anda seharusnya bisa menjelaskan karena ada keterangan di sini, ada FeO, ada besi layer. Yang Anda lihat di sini pelletnya bolong di tengah-tengah. Bolong di tengah-tengah ini. Kalau misalnya Anda lihat, bolong. Hampir semua pellet ini bolong di tengah-tengah. Bolong ini karena di bagian luar ini bisa saja terkelupas, kemudian si FeO di bagian dalamnya itu keluar. Kita kembali lagi untuk menjelaskan fenomena ini. Yang pertama kita lihat tahap reaksi reduksi dari Fe2O3. Fe2O3 menjadi Fe3O4. Berlangsung mudah. Fe3O4 menjadi FeO. Mudah. Yang sulit adalah dari FeO menjadi Fe. Di bagian tengah dari blast furnace itu semuanya sudah berubah menjadi FeO, tinggal dari FeO menjadi Fe. Yang bisa terjadi dengan reaksi reduksi tidak langsung. Ini mengatakan reaksi reduksi tidak langsung yang pertama. Jadi bagian luarnya terbentuk besi. Mengapa di bagian tengahnya itu bisa meleleh dibandingkan dengan bagian luar? Anda lihat seperti gambar ini. Tidak lain karena temperatur leleh dari besi di bagian luar ini lebih tinggi. Jadi temperatur leleh besi di 1537 derajat Celcius. Jadi dia mempunyai melting point yang lebih tinggi. Sementara temperatur leleh dari besi oksida ini di 1370 derajat Celcius. Di bagian
bagian tuyers yang bagian dekat dengan cohesive zone itu temperaturnya udah mencapai 1300-an derajat Celcius di situ. Di bagian situ juga si besi oksidanya itu meleleh sudah. Nah, ini ceritanya dia keluar ya, meninggalkan si besinya yang terbentuk yang masih padat gitu, masih membeku di sini, tapi bagian tengahnya sudah meleleh. Ya, ini fenomena yang terjadi di bagian ke bawah dari blast furnace di mana setelah itu dia meleleh. Nah, itu juga yang menyebabkan mengapa materialnya itu turun pelan-pelan karena besinya berubah yang tadinya padat menjadi liquid ya, yang tadinya mungkin densitasnya lebih besar menjadi densitasnya lebih kecil. Itu yang menyebabkan terjadi penurunan material di dalam blast furnace. Jadi kalau misalnya kita lihat satu persatu, hal yang paling penting adalah di sini, yang di mesinnya ini disebut dengan coke gasifies in the front of tuyers creates voidage. Jadi ini akan menghasilkan banyak rongga di situ, void, sehingga si materialnya akan jatuh ke situ, selalu jatuh ke bagian itu dari blast furnace. Ya, kemudian itu yang pertama, yang kedua, yang tadi kita sudah lihat, CO ini naik ke bagian atas juga bisa bereaksi dengan besi oksida. Kemudian CO2 yang terbentuk di bagian bawah, kalau misalnya temperaturnya masih tinggi, yang reaksi reduksi langsung, itu juga bisa mengkonsumsi kokas yang ada di sini. Ini juga akan menyebabkan terjadinya kokas ini hilang. Di bagian bawah ini terjadi reaksi reduksi langsung, FeO ditambah dengan karbon, itu akan menghasilkan Fe ditambah dengan CO. Jadi karbonnya hilang, kokasnya hilang, kemudian oksigen dari FeO juga hilang saat bersamaan. Itu yang akan menyebabkan terjadi penurunan dari material tersebut 19 furnace, selain yang di tuyernya itu sendiri. Yang berikutnya adalah peleburan dari material yang ada dalam blast furnace ini. Mulai dari yang ini tadi. Jadi kalau misalnya dilihat ini sudah mulai melebur ya. Kalau misalnya melebur, tidak lagi ada celah-celah di antara satu pellet dengan pellet yang lain, tidak lagi celah antara satu sinter dengan sinter yang lain. Dia akan nyata, kemudian densitasnya juga akan meningkat di situ. Itu yang menyebabkan juga materialnya turun pelan-pelan ke bagian bawah dari blast furnace. Ini solution loss sudah disinggung sebelumnya. Ini yang terjadi di tuyers. Di tuyers itu yang dihembuskan adalah udara. Udara itu mengandung 21% oksigen dan 79% nitrogen. Kemudian pada saat dia bereaksi keluar dari sini ke atas, komposisi gas dari sini yang naik ke atas ini dari raceway ini ke bagian atas masuk ke cohesive zone. Persen CO-nya kalau misalnya dihitung itu sekitar 34,7%. Kemudian N2-nya 65,3%. Jadi oksigen sudah berubah menjadi CO. N2 itu sebenarnya inert ya, tapi karena ada karbon yang bereaksi dengan oksigen membuat volume dari CO ini meningkat atau lebih banyak volumenya atau jumlahnya jadi lebih banyak, molnya juga lebih banyak, sehingga ini yang menurunkan persentase volume dari nitrogen. Ini persentasenya adalah volume yang diberikan di situ. Tuyers. Ini bentuk tuyers sebelum dipasang. Ini setelah dipasang di dalam blast furnace tapi belum selesai ya. Ini masih ada refractory yang terus ditinggikan. Jadi bagian luar dari tuyers ini terbuat dari tembaga. Tembaga ini yang didinginkan dengan air. Dan kadang-kadang juga tuyer ini juga bisa rusak. Di operasi blast furnace selalu dipertahankan bahwa slag itu tidak boleh naik kena tuyer. Tidak boleh mengenai tuyer. Jadi dia harus dikeluarkan. Sebelum sampai tuyer dia harus dikeluarkan. Metal, slag, semua yang leleh itu tidak boleh sentuh dengan tuyur ini. Salah satu trik untuk mengoperasikan atau menjaga supaya umur dari tuyur ini menjadi lebih panjang. Oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran kokas di dalam blast furnace itu biasanya sudah dipanaskan terlebih dahulu di stove sehingga masuk seperti yang tadi sudah sampaikan, temperaturnya adalah 1100 sampai 1300 derajat Celcius. Pemanasan ini dilakukan dengan menggunakan gas dari blast furnace itu sendiri yang mengandung 20 sampai 30% CO, itu digunakan sebagai bahan bakar untuk memanaskan stove. Kemudian stove itu yang digunakan untuk memanaskan stove, refractory yang ada stove. Kemudian dialirkan udara dingin ke dalam stove untuk mengambil panas sehingga begitu keluar temperaturnya sudah tinggi dari udara yang akan diinjeksikan ke dalam blast furnace. Kemudian kita bicara mengenai tuyers itu sendiri, itu biasanya terbuat dari tembaga
Jadi water cooled, atau kalau misalnya baja juga harus didinginkan dengan air ya. Tapi biasanya terbuat dari tembaga yang didinginkan dengan air. Dengan tekanan biasanya berkisar antara 1,5 sampai 4 atm, itu maksimum di 4 atm. Kemudian dengan kecepatan ini sudah mendekati kecepatan suara, jadi 150 sampai 300 meter per second. Jadi keluar di sini sudah kecepatannya adalah kecepatan suara. Kalau misalnya ada liquid yang masuk ke situ, tentu saja tidak bisa karena didorong ya dengan kecepatan suara. Tentu saja bagian luar ini harus didinginkan dengan air. Ini 2 years yang dipasang di dalam blast furnace. Ini jumlah 2 years-nya yang kami hitung dengan menggunakan suatu model tergantung daripada dimensi blast furnace-nya. Jadi ini dipasang di sekeliling dari blast furnace. Jadi bukan hanya 2 2 years. Jadi kalau misalnya Anda lihat orang menggambarkan blast furnace kiri kanan ya. Seolah-olah kalau ditanyakan berapa jumlah 2 years dalam blast furnace, 2, satu di kiri, satu di kanan. Itu karena hanya digambarkan dalam 2 dimensi. Tapi kalau misalnya 3 dimensi aktualnya itu banyak sekali, bisa 30 sampai 40 2 years tergantung dari dimensi atau diameter dari blast furnace itu sendiri. Ini pada saat sudah dipasang, ini terlihat ya tembaga. Ini tembaga ini yang kemudian didinginkan dengan air di bagian luarnya. Ini hanya informasi saja. Meteor ini mempunyai diameter bagian dalam sekitar 0,15 meter atau 150 mm. Kemudian dia masuk ke dalam furnace kira-kira 0,4 meter atau 40 cm, dia masuk ke sini. Sekitar 40 cm, dengan diameternya adalah 150 mm atau 15 cm, 40 cm. Kemudian biasanya diletakkan kira-kira 3 meter di atas tap hole-nya. Ini untuk blast furnace yang besar ini sepertinya, yang mungkin 3000 ke atas meter kubik volumenya. Jadi 3 meter di atas tapping hole-nya. Kemudian jarak di antara satu 2 years dengan 2 year yang lain, ada yang mengatakan 1,2 meter atau 1,5 meter, ini dikatakan kira-kira 1,2 meter, itu jaraknya dari satu 2 years ke 2 year berikutnya ini. Yang penting lagi informasinya, ya ini udara masuk 1200 derajat Celcius. Oh ini maaf ini 480 sampai ini sampainya lupa. 180 sampai 240 meter per second, jadi hampir mendekati kecepatan suara atau minimal setengah kecepatan suara. Kecepatan suara 340 meter per detik ya. Untuk kecepatan suara ini setengahnya, bahwa yang di atas malah hampir mendekati. Dengan tekanannya ini dari sumber yang lain mengatakan 3,5 sampai 4,5 bar. Ya maksimum di 4,5 bar memang. Ini dikatakan di sebelumnya 1,5 sampai 4 bar. Itu bisa saja range-nya, tapi ini dikatakan operasi sih biasanya di atas 3 bar, 3 sampai 4 bar itu dia operasi. Di dalam TUS ini bisa diprediksi atau dihitung berapa sih temperatur flame-nya. Jadi pada saat terjadi proses pembakaran, di sini dihembuskan udara panas, kemudian di sini terjadi proses pembakaran, proses reaksi antara karbon dengan oksigen, kemudian CO dengan CO2 ya. Satu reaksinya sangat eksotermik, kemudian reaksi bodoan ini endotermik sedikit. Temperaturnya itu bisa diprediksi dengan menggunakan persamaan di atas. Ini salah satu persamaan. Jadi TF ini adalah flame temperatur dari 2 years-nya ini, dari hasil pembakaran di sini. Berapa temperaturnya disebut dengan raceway adiabatic flame temperatur. Yang bentuk bulat ini disebut dengan raceway. Kalau misalnya di blast furnace, tempat terjadinya pembakaran antara karbon dengan oksigen disebut dengan suatu lubang kosong ya, disebut dengan raceway di sini. Nah, di bagian atas ini baru kemudian gas ini keluar di bagian atas ini, terjadi proses pembakaran terus-menerus. Ini TF ini bisa diprediksi. Kemudian TB ini adalah temperatur dari blastnya, dari air blastnya, berapa temperaturnya. Kemudian sini ada informasi lebih lanjut bahwa 9628 adalah dari karbon menjadi CO, ya karena produknya adalah CO bukan CO2. Kemudian 2260 adalah berapa energi yang terdapat dalam karbon, CP-nya berapa, pada saat dia temperaturnya 1400 derajat Celcius. Jadi di bagian atas dia turun pelan-pelan sampai ke tiur, temperaturnya udah tinggi 1400 derajat Celcius, setelah itu dia baru bereaksi di situ. Pada saat blast furnace beroperasi, di dalam tiur sini kita bisa pasang kamera, kemudian ini bisa dilihat dari control room. Ini juga sudah dipasang satu lens untuk menginjeksikan misalkan batu bara PCI ya. Ini kelihatan di sini ada lensnya. Kita bisa melihat bagaimana kondisinya di situ, apakah pembakarannya berlangsung dengan baik, apakah batu baranya numpuk di situ nggak terbakar. Itu semua kita bisa lihat dari control room
Dan itu semua 2 year itu biasanya di sebagian besar 2 years sih. Mungkin kalau misalnya nggak semuanya, sebagian besar 2 years itu sudah ada dipantau di kamera yang bisa dilihat di control room. Jadi ini dengan menggunakan persamaan ini kita bisa memprediksi berapa sih temperatur yang ada di zona ini, yang di sini dikatakan temperaturnya sekitar 2100 derajat Celcius. Nah, ini di model yang dikembangkan di Jepang, mereka masih terus pelajari mengenai bagian dalam dari blast furnace, termasuk di sini dikatakan bahwa ada raceway combustion model untuk melihat berapa sih temperatur dalam raceway ini, terutama kalau misalnya ditambahkan yang lain-lain ke situ ya. Injeksi plastik itu dilakukan, injeksi dari biomasa juga dilakukan sekarang ini, penelitiannya ke dalam, udah agak lama sih, dalam blast furnace kertas juga bisa diinjeksikan, walaupun semua itu ada positif negatif. Nah, ini prediksi dari flame temperaturnya bergantung kepada berapa kadar air yang terdapat di atmosfernya, di udaranya. Kalau misalnya dia kering udaranya, tentu saja flame temperaturnya akan tinggi, dan itu juga bergantung kepada blast temperaturnya. Kalau misalnya blast temperaturnya tinggi, ini flame temperaturnya bisa tinggi. Kalau misalnya lihat di sini, ya temperaturnya ya paling rendah di 1800 derajat Celcius, kemudian paling tinggi bisa mencapai 1000, 2000, 2200, 2300 biasanya dikatakan terlalu tinggi sih. Di antara 1800 sampai 2200 derajat Celcius itu temperatur yang normal yang terdapat di raceway di sini. Jadi setelah raceway, diabatik di sini segitu, kemudian gas itu keluar masih tempatnya tinggi ke bagian atas dari blast furnace. Ini tadi yang dari kamera, kemudian ini dari suatu data atau dibuat jadi animasi. Di sini 2 years-nya, kemudian hot blast-nya atau temperatur dari gas yang tinggi, temperatur udara yang tinggi, udara dengan temperatur tinggi masuk ke sini. Ya, di sini terjadi semacam sirkulasi. Ini dari orang dapatkan di penelitian tahun 1970-an dengan menggunakan kamera kecepatan tinggi, dapat, walaupun sekarang ini kalau misalnya dilakukan juga seperti ini. Jadi dia akan masuk, terjadi sirkulasi. Nah, di sini terjadi reaksi antara oksigen dengan karbon. Yang akhirnya keluarnya adalah CO ke bagian atas. Ini terus-menerus terjadi. Jadi begitu karbon ketemu zona ini, langsung dia bereaksi dengan oksigen membentuk gas CO. Kecepatannya di sini 150 sampai 300 meter per detik. Jadi ini banyak literaturnya, banyak datanya. Ada yang mengatakan 180 sampai 240, ada yang mengatakan macam-macam. Tapi range-nya di antara ini kecepatan gas yang keluar dari situ, ya. Kemudian terjadi reaksi hot blast, jadi udara panas memasuki furnace melalui tears, kemudian membakar kokas menjadi CO2 langsung, memberikan temperatur ini. Tapi aktualnya CO2 ini bereaksi lebih lanjut, ya, pada temperatur lebih tinggi, dia membentuk CO, jadi reaksinya adalah CO2 ditambah dengan karbon menghasilkan 2CO. Temperaturnya di 1800, ada yang mengatakan sampai 2000 derajat Celcius. Kalau misalnya kita lihat tadi ya bisa sampai 2200 derajat Celcius. Itulah temperatur yang ada di dalam busway ini. Komposisi kimia dari gas yang keluar di sini kita udah lihat sebelumnya ya. Itu 35% CO dan sisanya adalah N2 65%. Kemudian pembakaran dari kokas ini yang terjadi di depan tuyeres ini yang menyebabkan terjadinya daerah kosong yang memudahkan atau menyebabkan material dari bagian atas itu selalu turun dan kita harus selalu mengumpankan material ke dalam blast furnace. Dan di situ juga kita mendapatkan furnace dengan produktivitas yang tinggi, artinya kita selalu mengumpangkan materialnya, kita selalu mendapatkan logam yang keluar di bagian bawah dari blast furnace melalui lubang tapping. Di dalam blast furnace ini juga terdapat yang disebut dengan dead man zone. Jadi ini sekali lagi gambar dari raceway, kedalamannya ada orang mengatakan maksimum di 2 meter, Anda bisa bayangkan ya, furnace dengan diameternya 15 meter. Jadi yang bisa kena dengan udara ini itu hanya 2 meter di bagian pinggir sini. Kalau misalnya 15 meter ya kita bicara tadi, hanya 2 meter maksimum. Di sini 2 meter, artinya 4 meter. Kalau misalnya kita punya furnace dengan diameter 14 meter, itu artinya ada 10 meter zona yang tidak dikenai oleh oksigen ini. Zona yang tidak dikenai dengan oksigen ini disebut dengan zona mati atau dead man. Artinya di situ tidak ada reaksi antara oksida atau antara kokas dengan oksigen. Ya, relatif lebih tenang di situ. Kemudian di situ juga di daerah inactive zone ini ada kokas yang sebagian bereaksi di sini, tapi sebagian lagi belum bereaksi. Dia mengapung di bagian di sini. Jadi coke
Kokas mengapung di atas lelehan dari besi. Karena itu, kondisinya di situ sangat reduktif. Karena karbonnya berlebih. Kemudian karbon juga masuk ke dalam metalnya, sekitar 4,5%. Karena alasan tersebut, tidak ada FeO di dalam slag dari blast furnace. Atau kita bisa katakan bahwa recovery atau yield dari besi dalam blast furnace itu mendekati 100%. Jadi nggak ada sama sekali FeO di dalam, atau kalau misalnya ada juga kecil sekali, di bawah 1%, di bawah 0,5%, itu kalau misalnya ada. Jadi biasanya kecil sekali kandungan dari FeO, sangat-sangat reduktif. Dead man zone itu bisa dilihat kembali di gambar ini ya. Jadi ini adalah raceway, tempat di mana terjadi proses reaksi oksidasi atau pembakaran di dalam blast furnace yang merupakan mesin dari blast furnace ini. Pierce dan raceway ini merupakan mesinnya, di sini terjadi reaksi. Ini menyebabkan materialnya turun dari atas ke bagian bawah. Yang dead man itu zona di bagian tengah yang agak meninggi seperti ini. Ini disebut dengan zona yang tenang di sini. Kemudian di bagian bawahnya terbentuk slag. Nah, di sini juga kalau misalnya kita lihat karena karbonnya terlalu banyak di dalam slag di sini, bisa SiO2 tereduksi menjadi Si ditambah dengan Cu. Jadi terjadi pembentukan silikon. Kalau misalnya kita ketahui bahwa silikon itu tereduksi pada temperatur yang tinggi 1800 derajat Celcius, tetapi karena kadarnya atau aktivitas dari silikon di dalam metalnya itu rendah, aktivitas dari silikon dalam metal itu rendah, karena yang paling tinggi aktivitasnya adalah besi, karena alasan tersebut, maka temperatur untuk mereduksi dari SiO2 ini bisa berlangsung pada temperatur rendah. Kalau misalnya Anda melihat di diagram Elegam, itu semua aktivitas Si-nya itu sama dengan 1. Tetapi kalau misalnya aktivitas Si kurang dari 1, dia bisa tereduksi pada temperatur lebih rendah. Disebut dengan dead man zone, slag, dan pig iron. Di bagian atas ini disebut dengan active coke zone. Jadi di sini kokasnya yang bereaksi, ya di sini kalau misalnya ada CO2 yang terbentuk, ya dia akan habis. Disebut dengan active coke zone, terutama di bagian sini ya. Bagian sini itu langsung dia kena dengan oksigen, dia langsung bereaksi, hilang. Jadi yang padat hilang menjadi gas. Ini disebut dengan active coke zone. Kemudian di atasnya lagi disebut dengan cohesive zone. Ini yang belum meleleh tadi. Jadi kokas itu belum meleleh, tapi di bagian bawahnya ini termasuk active coke zone. Di situ terjadi reaksi menjadi gas. Bisa saja ini kalau misalnya di dalam blast furnace termasuk suatu daerah yang hampir kosong di situ ya, hampir kosong tapi tidak kosong sama sekali. Karena di sini masih ada metal atau slag yang netes melalui zona ini, ya dia masuk ke bagian bawah. Kadang-kadang di tiers ini juga kelihatan ada metal yang netes masuk ke sini, kelihatan ya, karena dia juga densitasnya lebih tinggi, dia mudah untuk turun ke bagian bawah dari blast furnace. Mengenai cohesive zone, kita sudah singgung di kuliah sebelumnya, di modul sebelumnya mengenai kokas. Jadi cohesive zone sekali lagi zona yang merupakan silih berganti antara kokas yang belum meleleh dengan oksida dari besi dan juga slag yang sudah meleleh. Jadi ini yang sudah meleleh, ini yang belum meleleh. Yang warna putih atau yang bulat-bulat terang itu yang belum meleleh, kemudian yang warna hitam inilah zona yang dia sudah meleleh. Jadi gas ini akan naik ke permukaan mengenai ruang di antara kokas yang belum meleleh ini. Ini yang harus ada dalam blast furnace, harus ada cohesive zone ini. Kalau misalnya tanpa cohesive zone ini, tentu saja operasi blast furnace tidak memungkinkan sepertinya karena gas itu akan mengangkat semua material di atasnya. Tidak akan mungkin. Jadi itu harus ada di dalam blast furnace. Ini definisinya mungkin saya tidak perlu ulang kembali. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.